Assalamualaikum Bu Sylvia. Ibu. Eh, jadi kita tentukan topik dulu ya Bu ya. Oke, yang pertama saya sebagai coach dulu ya, sebagai coach. Nanti Bu Sylvia jadi coach. Ya. Nah, topik permasalahannya jadi di sini saya kesulitan membagi waktu antara mengerjakan tugas-tugas CGP dengan jadwal pengajian di rumah. Jadi sinopsis sedikit gitu ya Bu ya. Jadi ceritanya saya itu kalau mengerjakan tugas-tugas CGP itu di sore hari karena pagi sama siangnya biasa beberes rumah gitu ya. Nah terus sorenya itu mengerjakan tugas-tugas CGP karena kalau malamnya saya mengerjakan tugas-tugas administrasi mengajar. Nah jadi waktu yang mengerjakannya di sore hari. Ya, di sore hari. Di sore hari tidak bisa ikut pengajian. Nah, gitu itu intinya ya. Oke. Kemudian kalau dari Bu Sylvia, misalnya saya sebagai coach, Ibu sebagai coach. Masalah saya itu ada beberapa siswa yang tidak paham dengan pelajaran grammar passive voice yang kelas 12. Passive voice itu anak harus dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Jadi dari grammarnya kan ada 16 grammar yang harus dikuasai pas kelas 12. Kalau mereka aja tidak bisa grammarnya aktif, tidak menguasai aktif, bagaimana mereka bisa memindahkan ke grammarnya menjadi pasif. Oh, ya. Keluar di misalnya kayak kisi-kisi kita untuk ujian itu pasti keluar untuk kelulusan gitu. Oh iya. Ibaratnya mereka itu berarti harus bisa membuat kalimat menguasai dan membuat kalimat aktif dan pasif. Ke pasif atau pasif ke aktif kayak gitu kan. Oh iya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Sylvia. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Sylvia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Ada apa nih Bu mengunjungi saya? Oh iya, jadi ini saya ada kesulitan nih Bu ya antara mengerjakan tugas-tugas CGP dengan jadwal pengajian saya di perumahan. Berarti antara tugas CGP yang banyak sekarang ya Bu ya di rumah dengan tugas yang lain juga pasti akan sulit buat kita untuk membagi waktu. Betul yang Ibu. Saya tahu di dalam menghadapi permasalahan Ibu ini, apakah Ibu sudah mencari solusinya belum dari permasalahan ini? Ya, sebenarnya saya mencoba untuk mencari solusi, tapi saya juga belum tahu apakah solusi ini bisa terlaksana atau tidak. Nah, jadi saya ingin meminta arahan dari Bu Sylvia. Apakah Ibu pernah mencoba membuat list pekerjaan job yang misalnya kayak kita CGP itu kan ada yang pertama ini yang ada due date-nya itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Apakah Ibu pernah membuat list daftar pekerjaan yang harus diselesaikan misalnya 2 hari ke depan, besok atau 3 hari ke depan? Apakah Ibu pernah membuat job list yang nyata untuk tugas CGP-nya? Nah, itu belum Bu. Baru perencanaan saja tapi belum saya laksanakan. Oh, belum Ibu laksanakan. Iya. Apakah pengajian yang Ibu ikuti itu setiap hari atau weekly? Weekly. Oh, weekly. Berarti setiap minggu sore. Setiap minggu sore. Ya. Saya yakin dengan adanya Ibu bikin time management untuk perencanaan CGP, saya yakin itu tidak akan mempengaruhi tugas Ibu sebagai CGP dan pengajian kalau hanya
1 kali seminggu pengajiannya Ibu. Iya juga ya Bu ya. Tapi saya agak kesulitan juga Bu. Misalnya kalau di hari-hari yang lain itu saya mengerjakan tugas-tugas administrasi sekolah. Jadi kalau hari Minggu waktunya saya mengerjakan tugas-tugas CGP. Itu kira-kira bagaimana ya Bu ya? Apakah Ibu pernah meminta, maksud saya gini loh Bu, kan kita ada administrasi sekolah juga. Apakah Ibu pernah, adakah orang di sekolah yang bisa membantu Ibu dengan tugas-tugas yang ada administrasi sekolah? Atau rekan sejawat, atau kan kalau administrasi sekolah itu kan nggak sedikit ya Bu ya, kan ada banyaknya, ada sedikitnya. Apakah pas tugasnya banyak, Ibu pernah minta tolong sama rekan sejawat Ibu yang di sekolah untuk tugas administrasi? Belum pernah Ibu, karena itu tugas pribadi. Jadi saya juga tidak meminta bantuan kepada teman sejawat saya. Apakah Ibu sudah menulis belum tugas-tugas yang di sekolah apa saja? Apakah yang mendesak kita dahulukan, atau yang misalnya contohnya kayak kita sekarang semesteran, kan kalau bikin soal itu agak mendesak ya Bu ya, Betul. dahulukan. Sementara tugas yang lain, misalnya kita bikin soal udah selesai, untuk besoknya kita harus mengolah nilai. Berarti tugas yang mendesak terlebih dahulu yang kita kerjakan untuk administrasi sekolah. Oh iya juga ya, seperti itu ya Bu, saya belum kepikiran. Belum saya list gitu ya. Berarti nanti saya akan mencoba memanajemen waktu kembali, list tugas-tugas saya, tugas-tugas administrasi, tugas-tugas CGP, dan untuk kehadiran di pengajian. Berarti saya harus membuat list secara sedetail mungkin ya Bu ya? Ya, supaya apa yang kita kerjakan itu tidak mengganggu aktivitas kita yang lain. Dan saya yakin kalau sebagai ibu rumah tangga pasti kayak pekerjaan kita segambreng, banyak banget. Betul. Jadi kalaupun kita bisa minta tolong sama rekan sejawat ataupun dengan teman yang paling dekat, itu bisa saja. Apalagi kalau tugas CGP kayak sekarang kan kita bisa bikinnya berkelompok Ibu. Jadi kita mengerjakan sendiri. Begitu. Betul. Iya ya Bu ya, berarti sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa saya lakukan ya Bu ya. Baik itu saya memanajemen diri saya, ataupun saya meminta bantuan kepada rekan sejawat dan rekan CGP yang lainnya. Terus setelah itu dukungan apa lagi yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Dukungan dari siapa saja itu? Sepertinya dukungan dari rekan sejawat agar bisa membantu saya, kemudian dari saya sendiri sebenarnya yang harus bisa memanajemennya, seperti itu. Berarti Ibu luar biasa, Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Sekarang apa komitmen yang akan Ibu buat untuk diri sendiri sehingga semua kewajiban Ibu bagi tugas CGP sebagai guru dan sebagai di rumah tangga dan sebagai manusia yang wajib juga ikut pengajian ya Bu, yang buat nambah ilmu, apa komitmen yang akan Ibu buat? Oke. Sepertinya komitmen yang akan saya buat adalah yang pertama, saya akan mencoba melaksanakan list yang nanti akan saya buat. Semaksimal mungkin saya akan melaksanakan sesuai dengan jadwal agar tidak bentrok atau overlapping atau keteter seperti itu. Jadi insya Allah ingin konsisten dengan list yang saya buat. Iya, tepat sekali Ibu. Jadi saya mendukung apapun yang list job Ibu sehingga semua pekerjaan Ibu tidak keteter dan sama-sama bisa mengerjakan. Baik, terima kasih Bu, sangat membantu sekali. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu.
Selamat siang Bu Sylvia. Selamat siang Bu, apa kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Bu Sylvia apa kabar hari ini? Saya baik Bu. Baik. Tapi saya lihat Ibu sepertinya sedang gelisah, ada yang sedang dipikirkan. Iya Bu, saya ada masalah ini. Saya mau minta bantuan Ibu dalam memecahkan masalah saya. Oh, masalah apa itu Bu? Jadi begini Bu, di kelas 12 IPS 3 itu ada beberapa siswa yang bermasalah dalam mata pelajaran saya Bu. Yang saat ini itu pelajaran passive voice. Sementara saya di dalam ulangan hariannya itu belum tuntas Bu. Oh, seperti itu. Itu di kelas 12 IPS keseluruhan atau dalam satu kelas saja? Satu kelas aja Bu, 12 IPS 3 aja. Untuk sementara ini, apakah sudah ada tindakan-tindakan untuk menemukan solusinya? Eh, saya sudah melakukan remedial 2 kali Bu. Kita sudah melakukan remedial, tapi anaknya masih belum tuntas Bu sampai hari ini. Oh, seperti itu. Kalau misalnya dari rekan sejawatnya bagaimana Bu? Saya baru berbicara itu dengan guru BK terkait anak materi saya yang belum tuntas ini dan anaknya agak sulit. Mungkin berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya yang mereka belum tuntas di kelas 11. Jadi saya berkonsultasi dengan guru BK bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dan menurut guru BK, saya itu harus lebih memotivasi siswa supaya dia tertarik bahasa Inggris. Oke, berarti untuk langkah yang sudah dilakukan belum terlalu berhasil berarti ya Bu ya untuk peningkatan passive voice-nya ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran dari si anak-anak tersebut Ibu? Dari saya akan membuat media pembelajaran untuk passive voice yang lebih baik sehingga anak itu tertarik untuk belajar, dan saya juga meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, dan kebetulan di sini kita ada itu ya Bu ya, speaking class yang kita laksanakan di luar jam pelajaran wajib. Rencana saya akan memberikan pelajaran tambahan kepada siswa ini di waktu pembelajaran speaking class Bu. Jadi saya minta bantuan dengan rekan sejawat saya dan anak-anak yang mampu di dalam pembelajaran bahasa Inggris supaya mereka lebih termotivasi di dalam pembelajaran passive voice sehingga mereka tuntas Bu. Oke, kira-kira kapan akan melakukan pendampingannya dan menyesuaikan dengan jadwal siswa-siswa yang berprestasi tersebut, Ibu? Di sini kita biasanya itu setelah Jumat, kita kan akan mengadakan speaking class kita setiap hari Jumat setelah Jumatan. Jadi rencana saya mengambil 2 jam pelajaran untuk memberikan pelajaran passive voice menggunakan media yang menarik dan tutor sebaya juga dengan anak siswa yang lain karena ada 7 siswa sementara guru bahasa Inggris kan cuma 2 orang. Saya pengennya itu 1 siswa dihadapi oleh 1 orang yang mengerti tentang passive voice untuk menjelaskan dan melihat bagaimana cara mereka pemahaman tentang passive voice ini Bu. Gitu. Oh gitu ya. Kira-kira dukungan dari siapa saja yang dibutuhkan Bu? Yang pertama saya akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, terus dengan rekan guru dan dengan wakil kurikulum kesiswaan karena speaking class kan di waktu jadi saya minta dukungan dengan beliau supaya saya bisa mereka menyediakan adanya infokus supaya saya bisa menampilkan media pembelajaran. Jadi saya minta bantuan kepada kepala sekolah
rekan sejawat saya dan kesiswaan. Oke. Eh, Komitmen apa yang bisa Ibu laksanakan atau terapkan sehingga siswa tersebut bisa kualitasnya bisa meningkat, kemudian bisa terlaksana? Komitmen saya itu yang pertama, saya akan memberikan pelajaran Passive Voice ini di luar jam efektif selama 2 minggu. Setelah itu saya akan memberikan mereka ujian tentang Passive Voice lagi, Bu. Dan dan kita bisa lihat apakah hasilnya meningkat ataukah mereka bisa mencapai batas KKM, Ibu. Wah, menurut Bu Sylvia, apakah Bu Sylvia sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ini? Alhamdulillah saya sudah dapat solusinya, Ibu. Alhamdulillah, baik Bu, berarti Bu Sylvia sudah menemukan solusinya ya. Ya, Bu. Ya, sehingga nanti kegiatan pendampingannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di samping itu juga KBM Ibu juga bisa tetap terlaksana. Saya tunggu kabar baiknya nih Bu ya. Setelah Iya, Bu. setelah kegiatan pendampingan nanti, saya juga ingin mengetahui apakah kegiatan pendampingan tersebut berjalan dengan lancar ataukah ada kendala. Nanti kita sharing-sharing lagi ya, Bu. Bu, makasih Bu. Saya balik dulu Sam ngajar ya Bu. Baik, sama-sama Bu. Semoga lancar ya Bu, sehat selalu. Iya, makasih. Ya, selamat siang. Siang Ibu.